Halo guys, sebelum aku bacain email, kalian jangan lupa ya kasih nama kalau kirim email. Sekarang aku bacain email dari 1203 adisaputra@gmail.com. Langsung aja yuk, let's go. Hai kak, namaku Adi. Aku tinggal di sebuah apartemen baru bersama keluargaku. Cerita ini dimulai saat aku sedang sendirian di rumah karena ayah dan ibuku sedang ada urusan bisnis keluar kota. Pada jam 9 malam, aku membuka kunci pintu apartemen baru itu. Aku baru saja pulang karena pekerjaan yang begitu banyak memaksa aku untuk lembur. Ini adalah hari pertama aku tidur di sini. Badanku sudah terasa pegal-pegal. Langsung aku bersih-bersih dan berbaring di tempat tidur. Tentu saja ada perasaan yang beda karena ini pertama kali aku menempati apartemen ini sendirian. Aku melirik jam, ternyata sudah pukul 10 malam. Tidak terasa hari ini begitu cepat. Aku langsung merebahkan diri dan mulai memejamkan mata untuk tidur. Aku tertidur pulas, tidak ada yang mengganggu sama sekali. Semuanya aman, tapi tepat jam 12 malam, aku terbangun karena terkejut mendengar suara ketukan pintu dari luar yang kencang. Awalnya, aku berpikir kalau itu hanya halusinasiku. Tapi ketukan itu terdengar lagi 3 kali ketukan. Bahkan ada yang menyebut namaku dengan lirih. Siapa yang bertamu tengah malam begini? Untuk menyingkirkan rasa penasaranku, aku bergegas membuka pintu. Saat pintu terbuka, ternyata itu adalah tanteku. Tapi dia sangat pucat. Aku pikir mungkin tante sedang kelelahan. Akhirnya aku persilahkan masuk. Tante langsung pergi ke dapur. Karena hari sudah larut, aku menyuruh tante untuk beristirahat di sini. Aku sudah menyiapkan kamar untuk tante tidur. Tante tidak bicara apapun. Ia hanya mengangguk sembari berjalan ke dapur. Aku merasa aneh sekali. Padahal tanteku ini orang yang sangat cerewet. Aku kembali ke kamar untuk istirahat. Mungkin tanteku lapar, jadi pergi ke dapur. Aku mulai membaringkan tubuh dan ada perasaan tidak enak. Semuanya hening. Tidak ada suara apapun. Sampai suara panci yang jatuh ke lantai mengejutkanku. Lalu aku berpikir, mungkin tante ingin membuat makanan. Tapi tengah malam begini, ya sudahlah. Aku abaikan dan mencoba untuk tidur kembali. Aku berhasil tidur, tapi tetap saja tidak nyaman. Aku merasa seperti ada yang mengawasi. Tidak lama, angin menghampiriku. Mendadak, badanku tidak bisa bergerak. Semuanya terasa kaku. Bahkan untuk mengeluarkan suara pun, aku tidak bisa. Aku hanya diam. Terdengarlah suatu bisikan. Bisikan yang sangat halus, memanggil namaku. Bulu kuduku berdiri. Aku ingin teriak. Aku ingin pergi dan lari. Tapi tidak bisa. Suara itu terus memanggil-manggil. Aku mulai merasakan suasana yang tidak enak. Aku paksa jari kakiku untuk bergerak. Dan berhasil. Perlahan, semua badanku bisa digerakkan. Aku membuka mata dan aku sangat terkejut karena tante tidur di depanku. Wajahnya pucat dan matanya terbelalak. Aku teringat kalau tante sedang camping di Gunung Lawu. Jadi, siapa perempuan ini? Tiba-tiba tubuhnya melayang tinggi hingga menempel ke atap rumah, menggoyangkan lampu hingga lampunya jatuh dan mati. Segera aku mengambil HP untuk penerangan dan pergi keluar apartemen. Aku berlari dengan sangat kencang. Aku memutuskan untuk menaiki taksi. Meskipun aku tidak tahu akan pergi kemana. Aku masih tidak percaya apa yang telah aku alami. Pas sopir taksi melihat ekspresiku di kaca spion dan dia bertanya karena aku terlihat gugup. Aku pun menceritakannya. Pas sopir kembali bertanya, "Berapa nomor unit apartemen itu, Mas?" Aku berkata, "Nomor 13, Pak." Pas sopir langsung mengerem mendadak dan melihat ke arahku. Kata pas sopir, "Di apartemen unit 13 yang ditinggali olehku. Di situ dulunya ada perempuan yang dibunuh karena kesalahpahaman. Hingga akhirnya dia meninggal dan jasadnya dikubur di balkon yang sekarang menjadi dapur apartemenku. Karena perempuan itu tidak terima, ia masih gentayangan dan sering menyerupai orang terdekat kita." Itu ceritaku, Kak.
Terima kasih. Serem juga ya guys. Gak nyangka endingnya bakal kayak gitu. Makasih udah kirim cerita ke aku, Adi. Buat kalian yang belum, segera kirim cerita kalian ke ceritamisteriku.id@gmail.com. Sampai jumpa lagi. Bye.